Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, mempelajari beberapa cabang ilmu. Dan seperti biasa, pengajian kita dimulai dengan mempelajari nahwu. Kitab yang kita pelajari adalah Syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. An-nakiratu wal ma'rifatu. Nakirah dan ma'rifah. Jadi kemarin udah selesai mu'rab dan mabni. Sekarang kita mempelajari nakirah dan ma'rifah. Ya. Kalau mu'rab dan mabni, kita bisa tahu itu mu'rab atau mabni setelah dia tarkib. Setelah dia tersusun dalam suatu kalimat. Ya. Baru kita tahu ini mu'rab, ini mabni. Kalau nakirah sama ma'rifah kagak. Jadi dia kaitannya sama kata-kata aja. Ini kata ini nakiro, kata ini ma'rifah gitu. Dan dia nggak tarkib, nggak harus tarkib. Ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari nakiro dan ma'rifah. Disebut nakiro duluan karena nakiro lebih umum dibandingin ma'rifah. Ya, nakiro lebih umum. Jadi ma'rifah lebih khusus. Yang khusus masuk ke yang umum. Tapi kalau yang umum nggak bisa masuk ke yang mana? Ke yang khusus. Jadi kalau kita bilang rojulun nakiro, ar-rojulu ma'rifah, rojulun laki-laki. Siapa itu laki-laki? Siapa aja? Semuanya masuk kan? Termasuk ar-rojulu masuk ke mana? Ke rojulun. Ya, jadi ma'rifah itu dia bakal masuk ke nakiro. Tapi kalau kita balik nggak bisa. Rojulun nggak bisa masuk ke ar-rojulu, nggak bisa. Ya karena dia lebih umum. Jadi kan lebih umum nakiro disebut duluan. Kalau kita mah pengennya ma'rifah duluan. Ya kan ma'rifah itu nakiro, tapi kagak. Pasti disebut apaan? Nakiro duluan. Berarti nakiro tuh asal. Ma'rifah itu far'un, cabang. Ya. Nakiro disebut duluan, ma'rifah disebut belakangan. Ma'rifah disebut nih isim ma'rifah. Kita bisa tanya, kenapa isim itu ma'rifah? Huwa. Ma'rifah bu apa nakiro? Ma'rifah kan? Kenapa dia ma'rifah? Karena dia isim domir. Zaidun, ma'rifah apa nakiro? Ma'rifah. Kenapa di ma'rifah? Karena di alam. Rojul, ma'rifah apa nakiro? Kenapa di nakiro? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita kagak bakal nyebutin alasan apa-apa. Nakiro, ya mana nakiro? Karena dia nerima tanwin. Zaidun nerima tanwin. Zaidun nakiro ma'rifah. Nggak bisa. Jadi ketika kita nggak bisa ketemu alasannya apa, itu menunjukkan dia asli. Nakiro tuh asli, jadi nggak bisa kita tanya kenapa dia begini, nggak bisa. Tapi kalau ma'rifah kita bisa tanya al-lazi ma'rifah, kenapa dia ma'rifah? Isim mausul pasti ada semuanya kalau ma'rifah, tapi kalau nakiro nggak bisa. Ya? Babun nakiro, kenapa dia nakiro? Kita ketahui yang nakiro gitu. Ya. Jadi kan yang nakiro itu asli, ma'rifah itu para. Di sini disebutnya nakiro duluan, baru apa? Baru ma'rifah. Nakirotun qabilu al muassir awakiun mauki ama kudzukir. Nakirotun, nakiro itu qabilu al, yaitu yang menerima al, muassiro al yang bisa memberi dampak untuk ma'rifah. Nakirotun mubtada qabilu al khobar. Berarti di sini mubtada nakiro. Jadi pas banget ya. Emang kata-katanya apaan? Nakiro. Wala yajuzul ibtida bin nakiro. Ya. Nakiro jadi mubtada. Mubtadanya dari nakiro. Iya. Mubtada nakiro karena kata-katanya pas nakiro. Boleh apa tuh dia nakiro? Nakiro kan dia nakiro. Saya ngomongnya jadi susah ya. Nakiro kan nakiro. Emang boleh mubtada nakiro? Kan mubtada harus ma'rifah. Mubtada boleh nakiro kalau ada musawignya.
di musawwignya. Ada nakirotun. Apa di musawwignya di sini? Musawwignya karena dia taksim, pembagian. Jadi kayak model Sa'idun fil jannah, Sakiyun fis sa'ir. Sa'idun kan mubtada, orang yang beruntung masuk surga. Sakiyun fis sa'ir, orang yang enggak beruntung masuk neraka. Itu kan nakiro. Sa'idun nakiro, Sakiyun. Ini mubtada, boleh karena lagi ngomongin pembagian di situ. Jadi di sini nakirotun pembagian, karena dia pembagian, jadi dia boleh walaupun dia isimnya nakiro tapi menjadi mubtada. Jadi musawwignya itu karena dia taksim, pembagian. Qabilu al, qabil khobar. Qabil itu jadi khobar. Qabilu al, yang menerima al, alnya kosot lapas, alif lam berarti kosot lapas. Qabilu al, qabilu al, ma'rifah apa nakir? Qabilu al, ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Idopat. Karena dia idopat ke sesuatu yang ma'rifah. Kalau gitu ngapa nggak dibalik aja? Al-qabilu gitu. Qabilu al nakirotun. Ya kan? Qabilu al nakirotun mu'asiro, ya kan? Qabilu al mu'asiro nakirotun, gitu aja. Yang menerima al itu adalah nakiro. Jadi nakironya jadi apa? Jadi khobar. Ya kan? Jadi enak, nggak perlu nabrak apa, nggak perlu musawwig. Qabilu al aja jadi apa? Jadi mubtada, nakirotunnya berarti jadi khobar apa? Khobar muqaddam. Ya? Boleh gak begitu? Ya boleh aja. Boleh aja. Ya. Cuman tetap lebih tepat nakirotun adanya di depan. Kenapa? Karena ini lagi ngomongin nakiro pengertiannya apa. Begitu. Kalau misalkan qabilu alnya di depan, agak rancu jadinya. Ini kan lagi ngomongin nakiro kan, yang kita pengen tahu nakiro itu apa sih? Jadi di depan tetap nakiro. Udah gitu kalau tadi pakai alasan nih qabilu al itu ma'rifah. Ya kan, karena ma'rifah dia harusnya jadi mubtada. Qabilu al ma'rifah kagak. Nah, qabilu al itu enggak ma'rifah, nakiro. Oh. Jadi jangan inti samain sama gulamu Zaidin. Kalau gulamu Zaidin jelas. Zaid kan nama orang tuh. Nama orang kan ma'rifah. Gulam nakiro. Diidopatkan kan? Diidopatin ke yang ma'rifah kan jadi ma'rifah. Qabilu al jangan inti samain begitu. Ya. Qabilu al berarti dia tetap nakiro. Jadi kalau inti pengen qabilu al jadi mubtada muakhor, nakiro jadi khobar muqaddam dengan alasan qabilu al itu ma'rifah, kurang tepat. Ya. Karena qabilu al ternyata di situ nakiroh juga. Kenapa? Karena qabil itu isim fa'il. Isim fa'il ketika dia diidopatkan, maka dia idopatnya bukan idopat mahdoh, tapi idopatnya idopat lafzi. Kalau idopat lafzi berarti dia tetap dalam status kenakirohannya. Dia nggak jadi ma'rifah. Jadi memang tetap yang bagus itu ya nakirotun tetap jadi mubtada, qabilu al jadi khobar. Jadi di sini Ibnu Malik mencoba memberikan suatu pengertian tentang nakiro. Apa sih nakiro itu? Qabilu al. Dia itu yang menerima alif lam. Ya. Tentu yang model begini namanya bukan definisi. Karena berarti dia di sini lagi nunjukin ciri-ciri. Ciri-ciri nakiro itu adalah yang menerima al. Ya. Ini bukan definisi. Kalau definisi nggak begini definisi. Definisi itu lebih susah lagi. Ini enggak, dia lagi nyebutin ciri-ciri doang. Dan ternyata memang ilmu nahu tuh enakan nyebutin ciri-ciri udah daripada definisi. Apa itu isim jurmiyah? Al-ismu yu'rafu bil khabdi. Mana definisi? Kan bukan. Itu ciri-ciri. Isim itu yang bil khabdi wa tanwin itu. Ya. Tapi kalau nyebutin definisi isim itu apa? Banyak definisi. Ini nakiro ini qabilu al mu'asiro bukan definisi dari nakiro, bukan. Dia nyebutin definisi juga, tapi definisinya bukan bil had, tapi bil alamah. Dengan tanda berarti. Kenapa? Karena ternyata gampangan pakai tanda. Kalau dia bikin pakai definisi yang biasa susah. Ya.
Bahkan Ibnu Malik sendiri bilang siapa yang mau definisiin nakiro pakai definisi had, dia nggak bakal ketemu definisinya. Nggak bakal ketemu. Karena pasti ada aja yang keluar, ada yang masuk. Yang nggak perlu tetap masuk, yang diperlu malah apa? Malah keluar. Makanya saya baca di situ nggak ada definisi yang selamat di dunia ini. Pasti ada yang itirad. Pasti tetap nggak mutorid, nggak munafis. Definisi apapun katanya. Iya. Nggak semua itu lebih gampang enggak. Apa itu Islam? Pusing kita. Definisinya apa Islam? Islam itu syahadatu alla ilaha illallah. Mendirikan sholat. Definisi bukan tuh. Lah bukan definisi. Sebutin aja udah. Ada rukun Islam. Udah itu Islam dah gitu. Jadi kok kita definisinya Islam itu agama yang begini susah jadinya. Makanya kok nakiro dia nggak nyebutin definisi. Disebutin aja cirinya. Syara'an Istilah. Iya. Ini definisi. Cuman akhirnya kan definisi itu pasti ada aja yang apa? Ada yang nggak masuk gitu, atau ada yang perlu tapi nggak masuk, atau yang nggak perlu tapi masuk, atau Islam manteknya nggak mutorid, nggak munakis. Pasti ada itu. Wa yaridu ala hazal adi wa yaridu. Ada aja begitu. Akhirnya paling ngomongnya ya ini kan aglabi ya. Kan atau tuh pengecualian. Nah, kita ngomong gitu, kaidah fikih. Coba dah. Ini kaidah aglabiyah umumnya begitu. Itu mah pengecualian. Gitu. Karena emang susah definisi bikin biar masuk semua tuh susah. Nah. Jadi di sini tandanya aja nah. Nakiro itu qabilu al. Dia itu menerima alif lam di depannya tentu, ya. Alnya itu mu'assiro. Alnya itu yang bisa memberi dampak dia jadi ma'rifah. Artinya kalau sesuatu yang nakiro dia kemasukan alif lam itu dia jadi ma'rifah karena ada alif lam itu. Ya. Kalau itu al-kahfi al-yakfi. Iya. Makanya di sini dikata alnya mu'assiro yang memberi dampak kepada ma'rifah. Artinya kalau dia nggak memberi dampak kepada ma'rifah, dia bukan nakiro. Gitu. Walaupun ada alif lamnya. Walaupun ada alif lamnya. Nah di sini berarti kita bedain dengan wa yu'raful ismu bil wanida wa al. Kan isim kan juga bisa berbeda dengan al. Ya kan? Tuh al di situ lebih umum tuh. Al di situ bisa alif lam ta'rif, bisa alif lam ziyadah, ya kan bisa alif lam mausul, masuk semua. Tapi giliran yang ini enggak. Ini yang mu'assiro doang, yang alif lam ta'rif doang yang masuk. Alif lam yang ziyadah enggak masuk. Contoh Abbas. Dimasukin alif lam Al-Abbas. Bisa kan? Bisa. Tapi Abbas sebelum ada alif lamnya juga dia udah apa? Udah ma'rifah. Berarti alif lam di situ enggak mu'assiro, enggak bikin dia jadi ma'rifah, kagak. Nah, alif lam yang di situ enggak masuk yang di sini. Atau alif lam yang ziyadah, alif lam yang mausul. Mari contoh alif lam mausul. Alif lam yang masuk ke isim fa'il dan isim maf'ul. 2000 ada 2000. Itu alif lamnya tuh Mausul. Al-madrub alif lamnya. Ya? Iya, jadi di sini yang dia bisa nerima al itu mu'assiro, alif lam yang apa? Alif lam yang memberi dampak dia itu menjadi ma'rifah. Ya, kalau dia nggak memberi dampak ma'rifah yang nggak bisa. Nah? Lagi contohnya misalkan Yahud ma'rifah penakiro. Yahud Nama orang bukan? Yahudi Majus ma'rifah penakiro. Ma'rifah kan? Di alif lam enggak? Bisa terima. Al Yahud. Al Yahud bisa kan? Bisa. Ma'rifah nerima apa? Ma'rifah nerima alif lam. Alif lamnya tambahan nggak tuh? Tambahan. Bukan. Ini definisi itu ditentang kan? Tetap pasti ada aja yang apa? Nggak masuk. Majus karena ma'rifah. Tapi ternyata masuk alif lam. Al-majus. Tapi alif lam di situ bukan ziyadah loh. Alif lam di situ emang banyak. Al-majus pakai apa? Pakai alif lam, bukan ziyadah. Ya benar alif lam itu, ya benar lah ma'rifah. Majus sama Yahudi itu bukan ma'rifah. Memang bukan. Dia jamak dari Yahudi jamak Yahud. Majusi jamaknya majus. Kan jamak belum tentu ma'rifah. Belum tentu. Masajid. Mau masajid jadi ma'rifah, lah kan kagak. Makanya Yahud, jadi emang masih nakiro.
Pantas nih masukkan alif lam al-yahud. Gitu ya. Jadi di sini alif lamnya dia yang mu'assiro. Ini untuk mengeluarkan alif lam yang dia itu tidak memberi dampak ma'rifah. Misalkan alif lam ziyadah atau ada lagi di sana alif lam mausul. Sedangkan yang alif lam yang masuk ke tanda-tanda isim itu semuanya masuk. Alif lam ziyadah masuk ke tanda isim. Alif lam mausul juga masuk ke tanda apa? Ke tanda isim. Awakiun mauki'ama kozukiro, atau dia itu menempati tempat apa yang sudah disebutkan. Jadi ada isim dia nggak nerima alif lam, tapi yang maknanya sama dia nerima alif lam. Itu dia berarti ma'rifah juga. Sini contohin zu. Dan di kitab lain nggak contohnya zu mulu. Susah banget nyari contoh yang lain. Pasti contohnya zu. Contohnya zu mulu. Zu. Zu ma'rifah. Zu bisa kan nerima zu kan Nakiro. nakiro. Kan? Dia bisa kan nerima tanwin? Nggak bisa. Nerima alif lam nggak bisa. Tapi yang semakna dengan dia sohib bisa nerima alif lam. Nah, berarti dia wakiun mauki'ama kozukiro gitu. Berarti zu di situ jadi ma'rifah. Walaupun sebetulnya dia aslinya apa? Nakiro. Walaupun dia nggak bisa nerima alif lam. Karena yang semakna dengan dia bisa nerima alif lam. Itu makna awakiun mauki'ama kozukiro. Dan contohnya emang susah. Contohnya itu mulu. Zu doang. Zu yang maknanya apa? Sohib. Itu pun ditentang. Contoh itu ditentang. Zu. Dia nggak bisa nerima alif lam. Tapi yang semakna dengan dia bisa nerima alif lam. Yaitu sohib. Sohib bisa kan nerima alif lam? Bisa jadi apa? As-sohib. Ya kan? As-sohib. Alif lamnya alif lam ta'rif apa mausul? Isim fa'il kan? Berarti alif lamnya apa? Alif lam mausul. Bukan alif lam ta'rif. Dia kan bilangnya alif lamnya yang mu'assiro. Yang alif lam ta'rif. Berarti nggak bisa kalau gitu. As-sohib alif lamnya bukan alif lam ta'rif. Alif lamnya alif lam mausul. Itu ditentang tuh contoh itu di ambil ulama nahu nggak bisa contoh itu. Ya? Ada jawabannya. Anda sohib walaupun di isim fa'il, ya kan? Tapi karena udah sering penggunaannya, akhirnya kita udah lupa kalau dia itu isim fa'il. Yang kita ingat dia apa? Jamid aja udah sohib. Karena udah terlalu sering apanya? Penggunaannya udah terlalu umum. Kata-kata sohib itu. Ya kita sendiri tadi kita lupa kalau sohib itu apa? Isim fa'il. Kita lupa. Ya kan? Karena udah sering penggunaannya, akhirnya sohib itu udah kayak isim jamid aja udah. Ketika di isim jamid kemasukan alif lam, ya berarti udah bukan alif lam mausul lagi, tapi alif lam apa? Berarti selamat lagi. Zu maknanya. Ja'a rojulun. Ja'a rojulun. Fa'akramtuhu. Ja'a rojulun. Ini laki-laki datang nih, rojulun, nakiro. Fa'akramtuhu. Maka saya memuliakannya. Memuliakan siapa? Rojulun tersebut. Itu rojulun yang nakiroh tuh. Hunya kan domir. Kembalinya kemana? Rojulun. Rojulun nakiro ma'rifah. Nakiro. Berarti hunya situ ma'rifah nakiro. Ma'rifah. Kan dia mau kiun mau ki ama kozukiro. Dia kan ngegantiinnya dari sesuatu yang nakiro dari rojulun. Kenapa dia jadi ma'rifah? Kecuali kalau ja'ar rojulu fa akramtuhu. Rojulunya ma'rifah. Hunya baliknya ke ma'rifah. Berarti benar kan isim domir kan kata ganti, menggantikan apa yang digantiin. Kalau yang gantiinnya ma'rifah ya berarti dia ma'rifah. Tapi kalau ja'a rajulun fa akramtuhu, hunya ente bilang ma'rifah. Baliknya kemana? Ke rajulun. Lah kan yang digantiinnya nakiro. Kenapa tahu-tahu dia jadi ma'rifah? Berarti hu di situ nakiro dong. Karena ternyata yang semakna dengan dia, yang rajulun yang dia gantiin menerima apa? Alif lam. Bener kan? Kan isim domir ya, isim domir ma'rifah ya. Ma'rifah. Ja'a rajulun fa akramtuhu. Hunya kita jadiin isim zohir lagi. Ja'a rajulun fa akramtuhu. Rajulan apa ar-rajula? Rajulan. Ar-rajula. Dalam ilmu nahunya tuh. Ar-rajula. 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 Gantinya ma'rifah.
Jadi ja'a rajulun fa akram tuh Ar-rajul. ar-rajula, jangan rajulan lagi, salah. Nah, kalau rajulan lagi di nakiro lah, bingung lagi. Kan rajulun ini disebutin di depan. Jadi ketika dia dizohirin ja'a rajulun fa akram tuh ar-rajula. Ya? Fa aso fir'aunu ar-rasula. Padahal di depannya udah ada rasulan. Pas diulang lagi di situ ada alif. Jadi ketika dia diulang, sekalipun nakiro tuh ketika dia diulang, dia tuh jadi ma'rifah, jadi ada. Jadi Pak Akram tuh ya emang bener, di situ berarti emang ma'rifah. Karena dia bukan Pak Akram tuh rajulan, tapi Pak Akram tuh ar-rajula. Gitu. An-nakiratu mayakbalu al. Tapi boleh bang begitu bikin kalimat ja'a rajulun fa akram tuh. Nah, boleh lah. Boleh. Iya walaupun Boleh. baliknya hu-nya itu ke rajulun. Boleh. Itu emang udah ada contohnya kan itu ya. Iya. Contoh itu. Makanya yang lagi dibahas. Cuma sebetulnya masalahnya cuma itu aja. Hu di situ ma'rifah pe nakiro. Tapi yang ibu ingin hu-nya dibalikin Iya. ke depan tadi. Iya, hunya ma'rifah nakiro. Karena ternyata memang di situ ulama ada ulama nahu tuh ada tafsir juga. Jadi kalau dibaliknya ke nakiro, berarti domir itu nakiro. Tapi baliknya ke ma'rifah, baliknya dia ma'rifah. Begitu. Tapi ada jawaban yang ketiga kayak begitu tadi. Di zahirin. Jadi ketika dizohirin dia balik kemana? Ke ma'rifah. Gitu. Nakiratu mayakbalu al wa tu'assiru bihi at-ta'rifa. Dia memberi dampak apa tuh tarik. Au yaqau mauqi'a mayakbalu al. Pamisalu mayakbalu al wa tu'assiru bihi at-ta'rifa rajulun fatakulu rajul, gampang dah tuh. Waturiza biqaulihi wa tu'assiru fihi at-ta'rifa mimma yaqbalu al wa la tu'assiru fihi at-ta'rifa. Al-Abbas, alamat. Ya, Abbas jadi apa? Jadi alaman. Itu ada alif lamnya. Makkah, al-Makkah, tambahin alif lam. Itu kagak menambah kemarifahan di situ karena Makkah udah marifah. Fa innaka taqulu fihi al-Abbas. Fatadkhulu alaihi al. Lakinnaha lam tu'assir fihi at-ta'rifa. Tapi alif lam di situ tidak memberikan dampak ma'rifah. Li'annahu ma'rifatun qabla dukhuliha alaihi, sebelum ada alif lamnya dia memang udah ma'rifah. Wa misalu ma waqa'a mauqi'a ma yakbalu al zu allati bimakna sahib. Ya, ini saya nyari-nyari nggak ketemu. Contohnya pasti ini. Ya, zu yang maknanya apa? Sahib. Dan ternyata tadi itu contohnya aja masih diitirad, masih dikritik gitu. Karena sohib ternyata isim fa'il. Nahu ja'ani zumalin ay sohibu malin. Itu bisa jadi sohib ya. Nah kan dia maknanya sohib. Zu di mana sohib? Berarti dia zu di sini yang asmaul apa? Yang asmaul khamsah. Nempel ke isim. Iya. Sebenarnya ada lagi orang nyontoin tuh kayak model di mana? Aina. Di mana? Itu kan dia menunjukkan tempat makan. Makan dari alif lam enggak? Al makan dari alif lam. Aina, man, sama contoh begitu. Tapi contoh-contoh itu ditentang. Contoh ini aja masuk nih. Zu maknanya apa? Mana sohib? Nyari contoh yang lain nggak ketemu. Bazu nakirotun. Wahia la takbalu al. Dan yaitu tidak menerima al. Jadi kalau pakai contoh yang tadi, yang aina, berarti dia ma'rifah. Zu di sini ma'rifah nakiro sih. Zu sohib tadi mana apa ya? Nah, ma'rifah kan ya? Zu ya? Nakiro. Kalau zunya doang nakiro. Zu itu nakiro. Ya iya, zu itu nakiro berarti ya. Wahya la takbalu al lakinnaha waqi'atun mauqi'a sohib. Wa sohib yakbalu al nahu as-sohib. Jadi itu dia ngasih tanda daripada nakiro, yaitu bisa menerima alif lam yang memberi dampak kepada ma'rifah. Nah, karena kalau dibikin definisi ternyata definisinya susah gitu. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal gulami wal lazi. Wa ghairuhu, dan selainnya, selain apa? Selain nakiro. Berarti wa ghairuhu hadok. Itu nakirotun qabilu al, nakirotun qabilatu al harusnya.
Kan nakironya mu'annas. Berarti kan mubtada ame khobar harus iya. Ini wa ghairuhu nakiro dan selain nakiro. Berarti bukan wa ghairuhu harusnya wa ghairu apa? Wa ghairuha. Salah tuh berarti. Nakiro walaupun dia itu Apa kalimatnya? tulisannya mu'annas tapi maksudnya dia muzakkar. Karena yang dimaksud dia isim nakiro. Ya kan? Ya, kalau kita disebut nakiro, emang yang dimaksud nakirohnya kan kagak, yang maksud apanya? Isimnya, karena nakiro itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang nggak disukain. Ya kan nakaro kan asalnya sesuatu yang nggak disukain, yang mungkar, yang diingkarin. Ya kan itu bukan tujuannya itu. Tujuannya isimnya, isim nakiro. Karena tujuannya adalah isim, makanya nakiro di situ dia muzakkar. Nakirotun qabilu'al, bukan nakirotun qabilatu'al. Makanya di sini wa ghairuhu. Wa ghairuhu berarti wa ghairu nakiro, wa ghairu isim nakiro. Tak ada juga namanya wa ghairuhu wa ghairu mazukir. Selain apa yang disebutkan. Nah, karena harusnya bukan wa ghairuhu juga, wa ghairuhuma. Kan ada dua di situ, ada au. Oh, iya. Ya kan ya, yang berarti kan qabilu'al atau ya kan dua berarti. Harusnya wa ghairuhuma harusnya tuh. Ya kan awalnya litanwi di situ. Ada dua pembagian. Berarti wa ghairuhuma harusnya. Ya. Makanya ada nafsir itu wa ghairuhu artinya wa ghairu mazukir, selain apa yang disebutin. Ma'rifatun adalah ma'rifah selain yang disebutin. Ya? Banyakan mana nakiro memang ma'rifah. Ma'rifah. Nakiro. Banyakan nakiro. Iya. Makanya anaknya sebutin aja ma'rifah. Ma'rifah itu adalah isim domir, isim ini. Selebihnya berarti nakiro, selesai. Ini kagak wa ghairuhu ma'rifatun. Itu bukan nakiro apa ya ma'rifah kebalik. Padahal banyak nakiro. Karena dia tadi duluin nakiro karena meninjaunya dari asal dan paraknya tuh. Tapi kalau dari segi banyaknya bilangan harusnya mau nyebutnya enakan ma'rifah dulu. Ma'rifah yang ini kan cuma ada 6 tuh. Isim mausul ini cuma ada 6, selebihnya nakiro. Gampang kalau begitu. Ya. Wa ghairuhu ma'rifatun. Dan selain dia, selain apa yang sudah disebutkan atau selain nakiro yaitu ma'rifah. Ya. Berarti memang kata itu atau isim itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak nakiro ya ma'rifah. Ya. Kalau nggak nakiro ma'rifah. Ada nggak yang ketiganya? Nggak ada. Nggak ada isim yang nggak nakiro, yang nggak ma'rifah. Nah, kalau ada yang bilang ada, ya berarti nggak tepat. Karena dia bilang ada. Contohnya apa yang bilang ada? Man. Kemasukan alif lam nggak bisa. Kemasukan tanwin kagak bisa. Ya? Berarti dia ma'rifah kagak, nakiro kagak. Man. Berarti ada yang ketiga kalau gitu. Tapi itu gampang diapain, gampang dijawab kalau gitu. Ada lagi yang nggak ada nakir atau ma'rifahnya itu apa? Domir pasor. Domir buat misain doang. Al kalamu huwa alamu. Nah huwa tuh ma'rifah nakiro. Dia kan fungsinya cuma misain doang. Dia kan lama halal min i'rab malah katanya. Huwanya kemana tuh? Kadang fungsinya cuma buat misain doang. Nah tuh gimana nakiro apa ma'rifah kalau begitu? Tuh ada itiro tuh, ada yang masuk situ. Berarti ada sudah isim yang enggak ma'rifah, enggak nakiro. Ulaika humul muflihun di Quran. Ulaika, mereka itulah mereka al-muflihun. Ulaika al-muflihun selesai. Tapi ada ulaika hum. Nah tuh ada yang bilang nama tafsir hum di situ posisinya apa tuh? Domir pasol doang. Domir pasol kan enggak ada ma'rifah penakiro. Enggak mau ulaika lagi. Enggak ma'rifah enggak nakiro berarti. Domir pasol doang gunanya. Tapi di sini dibilang enggak ada yang ketiga. Pokoknya kalau enggak dia ma'rifah ya nakiro. Huwa itu domir pasol. Iya, tapi dia domir. Oh, berarti dia ma'rifah. Walaupun dia domir pasol juga begitu. Man, oh, berarti dia ma'rifah gitu. Walaupun dia enggak nerima alif lam, enggak nerima tanwin. Wa ghairuhu ma'rifatun. Dan yang selain apa yang sudah disebutkan namanya ma'rifah.
Mana contohnya? Kahum mewakili isim domir, wazi mewakili isim isyarah, wa hinda. Hinda berarti apa nih? Alam, nama berarti nama perempuan. Ya. Hinda. Ya. Kenapa bukan nama muzakkar aja? Nggak pas nanti baitnya. Ya. Misalkan wa zaidan, pasti jadi nggak pas nanti. Wa amron, pasti jadi nggak pas. Pas lah, Hinda pas nih di sini. Ya. Jadi emang dia lagi lempengan ngepasin aja gitu. Jadi contohnya nama perempuan, Hindun, Wahinda, Wabni, contoh yang idopa, Wal gulam, contoh yang kemasukan alif lam, Walazi, contoh mausul. Nah, di sini sebutin tuh 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Berarti enaknya ya udah 6 ini ma'rifah, sisinya apa? Nakiro, enaknya begitu sebetulnya. Tapi ya karena dibikin pondasinya dilihat dari asal dan para, akhirnya nakiro dulu yang disebutin. Ini di sini disebutin nama dia sama Ibnu Malik. Ma'rifah di sini tidak sesuai urutan a'raful ma'arif. Siapa yang paling ma'rifah? Enggak sesuai urutan ini, enggak sesuai. Tapi pas dijelasin nanti atu-atu dibahas sama dia itu sesuai urutan, sesuai a'raful ma'arif begitu. Ya, kan ma'rifah kan ada yang lebih ma'rifah dibanding yang lain, begitu kan? Yang paling ma'rifah siapa misalkan? Allah. Tapi ntar yang di 6 ini pasti ada yang lebih ma'rifah nih, isim mausul sama isim domir, mana yang lebih ma'rifah? Pasti ada begitu, ya. Sama nakiro, jangan semua dipukul rata nakiro. Pasti ada yang lebih nakiro dibanding nakiro ini, begitu. Ankarul nakiro. Ya. Jadi humzi, hinda, wabni, wal gulami, walazi itu isim ma'rifah, tetapi di sini di bait ini dia nggak ngeranking mana yang paling ma'rifah, enggak. Tapi dalam penjelasannya nanti atu-atu dia bakal ngeranking yang paling ma'rifah duluan gitu. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal gulami wal ay ghairun nakirati al ma'rifatu wa hiya sittatu aqsamin 6 ad-dhamiru kahum. Domir seperti apa? Seperti hum wa ismul isarati kazi wal alam, itu kan alam berarti nama kan, hindun. Wal muhalla bil alif wal lam kal gulam, masukkan alif lam, wal mausul kal lazi wa maudifa ila wahidin minhuma ka ibni. Nah dia nyebutinnya aja nggak apa, dia nyebutinnya nggak urut sesuai yang mana, nggak sesuai yang bait. Berarti mungkin nih Ibnu Aqil ngurutin yang paling ma'rifah, karena yang paling ma'rifah dari semua itu isim domir itu yang paling apa, yang paling ma'rifah dibanding yang 6 itu. Nah, jadi disebutin lah tuh, sebutin secara garis besar, nanti bakal disebutin atu-atu daripada isim-isim ma'rifah itu, domir apa, isim mausul apa begitu, ya. Nah besok baru kita mulai lagi masuk ke apa, ke domir ya, amal lizi goibatin au hudurin. Nah itu masuk ke isim domir itu walaupun dia singkat tapi sudah penjelasannya lumayan banyak juga tuh. Ya, singkat banget tuh sarahnya tuh, cuma 2 baris tapi penjelasannya lumayan apa, lumayan banyak juga. Dia di domir khotob, di domir goib, khotob ada buat satu, anta buat banyak apa, antum. Kalau orang sekarang ngomong buat satu ngomongnya antum apa anta, antum mau kemana? Nah, Sendiri doang ditanyain. bagus gak tuh? Kalau antum udah vaksin belum? Ngomongnya buat siapa? Buat seorang kan? Ngomongnya apa? Antum. Harusnya ente. Tapi ngomongnya antum. Boleh gak? Itu kan tujuannya buat apa? Buat ta'aduban. Kan kita istilahnya ngomong sama yang lebih apa? Yang lebih senior apa? Antum udah vaksin belum? Buat penghormatan gitu. Makanya anta jadinya apa? Antum. Sahabat Nabi ngomong amin Nabi, wala anta ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, anta pe antum, anta kurang ajar pak sahabat. Harus ngomongnya apa? Burung hudhud ngomong Nabi Sulaiman, wajituka min sabain binaba yakin, saya datang dari Nabi Saba dengan informasi yang yakin. Jituka bijitukum, jituka Sulaiman lah jadi raja, burung hudhud siapa? Jituka, bukan jitukum, ya kan? Orang sahabat ngucapin assalamu alaika ya Rasulullah. Nabi jawabnya assalamualaikum.
Alaikasalam. Bukan Waalaikumsalam. Alaika. Jadi mendingan pakai anta tapi antum. Iya itu jawab antum. Ya, tepat pakai antum. Tuh orang sekarang pakai antum tujuannya tadi itu mah sahabat kurang ajar min Nabi. Itu mah burung hudud kurang ajar min Nabi Sulaiman, pakai kap-kap aja. Kagak, gunain lah domir sesuai muktadol hal. Sesuai kondisi, ngomong me satu ya anta, ngomong ame banyak ya antum, gitu aja. Jadi kita antum. Anta aja udah. Oh itu nggak sopan yang dibalikin me hadis itu. Tuh orang tanya wala anta ya Rasulullah. Bi abi anta ya Rasulullah. Anta ngomongin sama Rasulullah. Enggak antum. Ya assalamualaikum. Sama Rasulullah assalamualaikum. Kita di kuburan Nabi assalamualaikum. Waalaikum bukan assalamualaikum. Enggak hormat inti sama Rasulullah. Nah, ganti dah tuh assalamualaikum. Itu mau pengalaman aja. Nah, justru akhirnya penggunaan antum bisa jadi bahan ejekan juga. Ketika kita ngomong sama orang yang sebetulnya levelnya di bawah kita. Pakai antum lagi nih orang misalnya. Ya, jadi di situ disebutin bisa jadi naun minat tahakum, bisa tahakum tuh ngejek gitu begitu. Harusnya udah sesuai tuntutan aja ya anta. Kalau orang kita kadang-kadang suka pengen penghormatan tapi akhirnya jadi nggak pas gitu. Aisyah, ini kurang enak banget pakai Aisyah. Sayyidah dah, ya kan pakai Sayyidah Aisyah gitu, ya kan? Pakai Sayyid, bisa kan? Apa zaman Nabi orang ngomong me Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, kan kagak? Siti Aisyah, kagak? Kalau Ummul Mukminin iya, tapi kalau Sayyidah itu kan nyonya ame tuan, nyonya ame tuan tuh kebiasaan orang Barat. Apain kita adopsi aja kebiasaan kita? Kagak. Jadi ketika kita ngomong Aisyah bukan jadi itu mengurangi rasa hormat. Bisa pakai Sayyidah dong, pakai Siti dong. Ada sahabat Nabi ngomong ya Aisyah ya Aisyah. Kalau yang balikin ya kan kita beda sama sahabat Nabi. Apanya? Ya kita level kita sama sahabat mah beda. Berarti sahabat boleh ngeledek. Kagak. Justru harusnya dia lebih ikram lagi. Dia kan ngelihat langsung orangnya. Oh iya. Sepurun. Kalau pakai anta itu sepurun. Ya emang benar tuh. Justru itu budaya dari sono tuh. Maksudnya bukan di Indonesia doang. Emang ternyata di kitab yang saya baca tuh di Arab pun juga begitu. Ada bergeser gitu, orang kalau ngomong pakai antum aja antum padahal sebetulnya ngapain kalau mau ngomongin buat satu mah ya anta ya. Masalah hormat tapi nggak hormat tuh gimana gaya kita aja ngomongnya, mau antum kalau tujuan kita ngeledek ya jadi jelek juga ya. Itu ngeledek. Kalau ke Allah kan jelas, Allah pasti nggak ada yang ilaika tawakalna, kan nggak bisa ilaikum tawakalna, penghormatan buat Allah, tuh Allahnya banyak lagi jadi kum. Kalau Allah jelas dah emang nggak bisa. Juga pakai kum.